Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 110. Keutamaan berselawat pada Nabi di hari Jumat. Ini bab menunjukkan keutamaan berselawat kepada Nabi di hari Jumat. Perintah berselawat kapan saja, lebih utama lagi di hari Jumat. At-targhibu fil iktsari minas salati wassalami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perihal menggemarkan memperbanyak daripada salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya lagi fi yaumil jumu'ah, di hari Jumat. Orang yang sakit berselawat, Allah anugerahi kesembuhan. Orang yang punya persoalan berselawat, Allah beri kelapangan. Orang yang punya masalah di hati, Allah beri ketentraman. Perihal sholawat pada Nabi ini faedahnya terlalu besar, ya. Wat tarhibu, dan perihal menakutkan, man tarokaha, orang yang meninggalkan berselawat kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Allah nyuruh hambanya sholat, Allah tidak sholat. Allah nyuruh hambanya puasa Ramadan, Allah tidak puasa. Allah nyuruh hambanya berhaji, Allah tidak haji. Allah nyuruh hambanya berselawat pada Nabi, Allah contohkan berselawat. Cukup selawat pada Nabi membuktikan bahwa umat Rasulullah meyakini Nabi Muhammad adalah hamba Allah, bukan anak Allah, dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, bukannya Tuhan. Karena dari lafaz sholawat sendiri, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Nabi. Itu kan menunjukkan Nabi itu makhluk. Kalau Tuhan nggak perlu dilimpahkan rahmat, justru dialah yang memberi rahmat. Jadi seberapa banyak Anda berselawat pada Nabi, tidak ada yang mengatakan berselawat pada Nabi menjadi musyrik, enggak. Dan tidak ada umat Rasulullah meyakini Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan, enggak. Silahkan Anda perbanyak sepuas-puasnya selawat pada Nabi. Yang ada menambahkan kita derajat semakin naik, semakin tinggi. Orang yang paling berhak mendapat syafaat Rasulullah yang paling banyak berselawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepada Nabi. Apa? Ya Allah, limpahkanlah rahmat.
untuk Nabi Muhammad. Wasallimu taslima, berilah salam dengan salam yang sempurna. Fallahu yarhamuhu wal malaikatu tastaghfiru lahu ziyadatan fi syarafihi. Di syarah halaman 111 dijabarkan, Allah merahmati Nabi, malaikat memohonkan ampun untuk Nabi. Lah emang Nabi punya dosa? Kagak. Kenapa malaikat memohonkan ampun untuk Nabi? Kalau malaikat berselawat, malaikat memohonkan ampun. Bukan Nabi berdosa, bukan. Ziyadatan fi syarafihi, sebagai tambahan bagi kemuliaan Nabi. Sama juga di ayat Al-Qur'an, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Khitabnya ke Nabi, Allah perintah, hai Muhammad, mintalah ampun kepada Allah. Itu ala sabilit ta'lim, untuk mengajarkan umatnya selalu istighfar. Bukan dipahami tuh Allah perintah Nabi Muhammad supaya istighfar, itu artinya Nabi Muhammad punya dosa. Enggak, Nabi enggak punya dosa, suci, bersih ya. Wa bayanan li rif'ati qadrihi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan ketinggian kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air di gelas ini penuh, perlu diguyurin air, luber. Orang udah penuh masih diguyurin air, lubernya jatuhnya ke piring tatak. Nabi Muhammad sudah mulia di sisi Allah. Terus kenapa kita masih disuruh berselawat pada Nabi? Apa Nabi kurang mulia? Lihat, air yang udah penuh di gelas, kita guyurin air lagi, limpahannya kemana? Ke piring tatak. Kita berselawat pada Nabi yang mulia, kilas baliknya rahmat memantul ke kita juga. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahidah, siapa yang berselawat atasku satu kali saja selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, niscaya Allah berselawat kepadanya dengan sebab satu selawat tadi kepada Nabi Muhammad, Allah limpahkan rahmat kepadanya asyra, 10 rahmat. Hati kita jadi tentram, Allah limpahkan rahmat. Tadi mau ngaji dibacakan selawat, berapa kali itu baca selawat? Tinggal diakumulasi. Kalau 10 kali selawat, 100 rahmat Allah turunkan. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aulan nasi bi, sesungguhnya manusia yang paling utama dengan aku. Apa maksudnya? Yang paling berhak menerima syafaat aku yaumal qiyamati, di hari kiamat, aktsaruhum sholatan alayya,
yang paling banyak berselawat atasku. Seorang dikatakan memperbanyak selawat sekurang-kurangnya 300. Itu baru disebut dia memperbanyak selawat. 300 sehari. Ya. Jadi aqallul iktsar 300. Sekurang-kurang memperbanyak selawat 300. Kan untung kita kalau ada taklim kayak gini. Tadi selawat, nanti ada selawat lagi di rumah, tengah jalan kita berselawat pada Nabi. Hadis tadi riwayat Tirmidzi berkata hadis hasan. Riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya yang berbunyi inna aulan nasi bi yaumal qiyamati, sesungguhnya manusia yang paling berhak mendapat syafaatku di hari kiamat yang paling banyak berselawat padaku. Hadis ketiga, wa an Aus bin radhiyallahu anhu maqala, dari Aus bin Aus radhiyallahu anhuma berkata, bapak ame anak namanya Bedu sama, Aus bin Aus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah, sesungguhnya setengah di antara seafdol hari kamu itu adalah hari Jumat, yaumal jumu'ah. Hadis ini memberi isyarat hari Jumat salah satu hari yang paling utama. Dibilang salah satu, ada lagi yang lebih utama, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Lalu Nabi bilang, fa'aksiru alayya minas salati fi, perbanyaklah atasku daripada berselawat di hari Jumat. Korelasinya apa sih? Kok perbanyak selawat pada Nabi di hari Jumat? Jumat Sayyidul Ayyam, perbanyak selawat kepada Sayyidul Anam, sama-sama Sayyid. Jumat penghulu segala hari, Nabi Muhammad penghulu segala manusia. Jadi selawat kepada Sayyidul Anam di hari Sayyidul Ayyam. Jadi korelasinya di situ. Fa inna salatakum. Nah, ini namanya illat, alasan kenapa diperintah perbanyak sholawat di hari Jumat. Sesungguhnya sholawat kamu ma'rudatun alayya, ditunjukkan kepadaku. Maksudnya apa? Dia angkat, nyampe kepada Nabi. Yang hadirin ucapkan sholawat pada Rasul, nyampe ke Nabi. Marfu'atun, diangkat dari berbagai belahan dunia. Orang berselawat, ya Rasulullah, umatmu di Masjid Al-Mubarakah berselawat untukmu. Masya Allah. Sahabat heran bertanya, ya Rasulullah, wa kaifatu radu sholatuna, bagaimana dilaporkan sholawat kami alaika kepadamu, waqad aramta, kan engkau sudah punah, maksudnya udah wafat, bagaimana bisa nyampe? Qala, ini hadis ini arti aramta yang terjemahkan dari hadis ini juga sahabat bilang balita, balita musnah, kan kau sudah punah. Di sini Nabi jelaskan, qala innallaha harrama 'alal ardi, sesungguhnya Allah haramkan atas bumi antakula, untuk memakan
ajsadal anbiya, jasad para nabi-nabi. Jadi jasad para nabi-nabi utuh. Orang penasaran, ada berniat jahat pengen menculik jasad Rasulullah yang mulia. Ada saja tuh gagalnya. Ada seorang yang bermimpi, dalam mimpinya dia lihat ada orang tengah menggali terowongan jauh lubang yang mengarah ke makam Rasulullah. Dilaporkan ke aparat di sana. Betul ada yang didapat di dalam mimpi. Ini orang Yahudi yang tengah menggali ketangkep sama pemerintah, dipancung langsung. Semenjak itu makam Rasulullah bukan saja di atas, sampai ke bawah sekian meter itu besi-besi untuk menjaga jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasad para nabi Allah haramkan bumi untuk memakannya, utuh jasad nabi. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, qultu ya Rasulullah, inni ukthirus shalah, sesungguhnya saya perbanyak sholawat. Saya perbanyak ya Rasulullah. Begitu cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakam aj'alu laka min salati, berapa kali aku jadikan untukmu daripada sholawatku? Qala, Nabi jawab, ma syi'ta, terserah apa yang kau kehendaki. Qultu, kata Ubay, ar-rub'a, seperempat saya hadiahkan buat engkau ya Rasulullah. Di sini ditafsirkan wal makna inni ukthiru minat doa, saya perbanyak doa. Berapa banyak saya berikan doa saya, yaitu salawat kepada engkau. Nabi jawab, terserah. Kata Ubay, ar-rub'ah, seperempat. Qala ma syi'ta, terserah deh. Fa in zitta, jikalau kau tambahkan, fahuwa khairun laka, itu lebih baik buatmu. Qultu, saya tanya lagi, fan nisfa, kalau separuhnya gimana? Qala, Nabi jawab, ma syi'ta, terserah. Fa in zitta fahuwa khairun laka, kalau kau tambah itu lebih baik buatmu. Qultu fathulutsaini, 2/3 deh. Qala, Nabi jawab, ma syi'ta, terserah. Fa in zitta fahuwa khairun laka, jikalau kau tambah itu lebih baik buatmu. Akhirnya Ubay bilang, qultu fa aj'alu laka sholati kullaha, aku jadikan untukmu doaku semuanya untuk engkau ya Rasulullah. Faqala, kata Nabi, idzan, kalau begitu yukfahammuka. Apa arti yukfahammuka? Yahfazukallahu minal humum, Allah pelihara engkau daripada kedukaan. Wa yuzilu ankal humum, Allah lenyapkan daripadamu kesedihan. Tuh, kalau orang berselawat dihilangkan kepenatan hati, kedongkolan, kejengkelan, yang namanya bete, dihilangin tuh. Banyak-banyak selawat. Wa yughfaru laka dzambuk, diampuni bagimu dosamu. Makanya di kitab Tafsir Ma'ani Al-Asma'il Husna
Di situ disebutkan mana lebih afdol, sholawat atau istighfar. Kalau bicara afdol, afdolan sholawat. Istighfar bagus, lebih afdol lagi sholawat. Dengan berselawat, kedukaan hati Allah angkat, dosa diampuni. Malah double nggak tuh? Double. Bagaimana penghuni kubur bisa mendapat rahmat gara-gara seorang lewat di pekuburan, penghuni kuburnya tengah diseksa, dia tengah berselawat pada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dihentikan itu seksaan. Malaikat bilang, hentikan seksaan, karena keberkahan selawat yang dibaca orang yang melintas di kubur. Gimana kalau hadirin banyak berselawat? Mudah-mudahan orang tua kita Allah pelihara di alam kuburnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Hakim dan disahihkannya. Imam Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Yang terakhir, ancaman buat orang yang tidak berkenan berselawat ketika nama Nabi disebut. Apa Nabi bilang? Bakhil. Apa bakhil? Pelit. Apalagi? Koret. Medit. Apalagi tuh? Buntut gasiran. Apalagi? Busur bodong. Ada aja istilahnya tuh. Ya. Semua intinya apa? Pelit. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bakhilu, orang pelit itu adalah man, orang dzukirtu, aku disebut, indahu, di sisinya, disebut-sebut nama Nabi, falam yusolli alayya, dia nggak juga mau selawat kepada aku. Itu orang pelit tuh. Kalau Nabi yang mengatakan pelit, itu disematkan sama dia. Dengar nama Nabi, dia nggak mau berselawat. Dengar nama Nabi, dia nggak mau berselawat. Alamat itu medit itu orang. Nah kalau ame Nabi aja medit, ya, padahal kagak keluar duit, mulut cuma bertutur. Nih dari 10 malaikat hafadzah yang mencatat setiap satu orang, kata Syekh Nawawi, ada 10 malaikat. Di antara 10 itu 2 di bibir kita nih. Tugasnya cuma khusus buat mencatat selawat yang meluncur dari mulut si hamba. Seneng tuh malaikat, ada gawean. Sebulan ini hari selawat, ini hari selawat, itu catat tuh. Lihat keutamaan selawat pada Nabi. Hadis riwayat Tirmidzi, Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Ya, mudah-mudahan ini mendorong kita memperbanyak lagi selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sebelum ditutup kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca. Allahumma salli
salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adadar ramlid daqiq salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna al-hudura ilal baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.